Guys, aku kan barusan baca bukunya Pak Prabowo nih, yang judulnya Paradoks Indonesia nih. Nah, katanya di buku ini tuh negara Indonesia itu kan sebenarnya kaya ya sumber daya alamnya, bahkan baik itu mineral, energi maupun hasil hutan kan. Nah, bahkan katanya Kementerian Keuangan ini total kekayaan alam kita itu bisa mencapai 200.000 triliun loh. Banyak banget kan. 200 triliun. Kaya boy. Harusnya dengan kekayaan sebesar itu kan kita bisa jadi negara yang makmur kan, yang rakyatnya sejahtera semua kan. Kan tapi pada nyatanya apa ya, masih banyak rakyat Indonesia tuh yang masih miskin, masih mau memenuhi kebutuhan pokok aja susah kan, ya kan. Nah kira-kira apa sih penyebabnya itu? Menurutku itu penyebab utamanya adalah sumber daya alam yang besar yang dikuasai oleh pihak asing atau para elit. Dan di sini ada contohnya seperti tambang Freeport yang dimana negara Indonesia baru memegang 51% saham. Itu pun baru beberapa tahun yang lalu, di mana tambang Freeport itu sebagian besar dikuasai oleh asing. Selain itu, kekayaan orang Indonesia sebagian malah disimpan di luar negeri. Menurut Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, sejak 2018 hingga 2019 ada 1,6 juta 1,6 juta rekening nasabah warga negara Indonesia dengan nilai 246,6 miliar euro. Dan jika uang itu berada dalam negeri, uang itu dapat digunakan untuk membiayai usaha-usaha yang ada di Indonesia. Terus ada lagi nggak ya? Menurut aku nih, selain sumber daya alam, para elit juga menguasai sebagian besar posisi penting dalam pemerintahan, seperti membuat kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh para pejabat untuk keuntungannya diri sendiri dan merugikan kalangan bawah nih. Lalu tambah lagi maraknya suap menyuap di antara pemerintahan. Kan sebenarnya nggak boleh kan? Iya, nggak boleh sih. Nggak boleh itu. Kan merugikan masyarakat. Benar. Lalu ada pernyataan nih dari Pak Mahfud MD. Para elit ini melakukan berbagai cara untuk menghalalkan, bisa dalam kutip membeli pasal undang-undang nih. Parah banget kan? Iya, parah. Undang-undang bisa dibeli. Iya, bisa tuh. Murah banget. Lalu korupsi juga menjadi masalah penting nih yang menyebabkan paradoks ini. Contohnya yang viral kemarin nih, korupsi pertama. Oh iya. Oplosan nih. Dioplos kan menjadi pasal pertama. Dioplos sendiri sama direktur utama lagi. Kan parah kan? Parah. Apalagi pertama itu katanya cuman pertalite tapi cuman dikasih warna tekstil. Kualitasnya pertalite. Iya. Pertama pertalite versi elit gitu. Oh gitu. Iya, betul sih, bisa sih. Menurut aku sih cuman itu ya. Mungkin bisa tambah lagi. Yang lain Ada lagi nggak? Mungkin dari Joel. Kalau menurut saya sih, kualitas sumber daya manusia Indonesia yang sangat rendah menjadi salah satu penyebab utama paradoks ini. Tanpa SDM yang memadai, pengolahan kekayaan alam di Indonesia tentu menjadi sangat buruk. Merujuk data Dirjen Dukcapil, dari 275,36 juta jiwa, penduduk Indonesia pada 2022 hanya 6,41% yang mendapatkan pendidikan sampai perguruan tinggi. Artinya, pendidikan di Indonesia masih sangat rendah dibandingkan dengan pendidikan di luar negeri. Tetapi bagaimana bisa hal ini terjadi? Salah satunya karena kesenjangan ekonomi dan tingkat kemiskinan yang tinggi. Menurut dari data Badan Pusat Statistik Nasional pada bulan Maret 2024, persentase penduduk miskin di Indonesia mencapai 9,9
9,3% persentasenya. Memang terlihat kecil, tapi bila dibandingkan dengan jumlah penduduk Indonesia saat ini, itu jumlahnya sangat banyak. Banyak banget. Wah, jadi ini banyak banget ya faktornya yang nyebabin paradoks ini ya. Ya. Tapi kira-kira ada nggak ya visinya dari Pak Prabowo buat mengatasi paradoks ini tuh sebenarnya? Oke, tadi aku udah baca-baca nih buku dari bukunya Pak Prabowo yang Paradoks Indonesia. Oh iya. Itu ada sebenarnya kalau kita lihat secara mendalam ya. Nah, terus Pak Prabowo itu juga menyampaikan visinya mengenai Indonesia tuh ada 3, yaitu maju, adil, dan makmur. Nah, kenapa ada visi itu? Visi itu tuh berangkat dari keprihatinan Pak Prabowo terhadap faktor-faktor penyebab paradoks yang kalian udah sebutin tadi nih. Oke, nah kalau andai kata kita bedah tuh visi misi itu ada beberapa poin utama yang menjadi titik berangkat mengapa sih Pak Prabowo mengembangkan visi tersebut. Oke, aku bedah satu-satu ya guys. Jadi yang pertama itu ada kemandirian ekonomi nasional, di mana Prabowo itu menyoroti sih bagaimana kekayaan Indonesia seringkali mengalir ke luar negeri. Nah, kalau kalian tahu nih di Indonesia kan ada perusahaan tambang tuh, juga di Papua kan. Ada yang tahu nggak namanya apa? Freeport ya. Freeport itu sebenarnya bukan perusahaan Indonesia guys, tapi dia perusahaan Amerika yang beroperasi di Indonesia. Nah, kalian tahu apa keuntungannya itu nggak masuk di Indonesia, tapi ke Amerika gitu. Oke, terus aku lanjut yang kedua ya, yaitu pemerataan kesejahteraan, di mana Prabowo itu juga mengkritisi ketimpangan ekonomi dan kekuasaan yang tajam di Indonesia. Nah, aku rasa sih kalian juga tahu ya mengenai dinasti politik. Ya, katanya. Dinasti politik itu punyanya Pak Jokowi itu lagi akhir-akhir ini gitu. Nah, sebenarnya masih ada yang lain lagi sih selain dinasti politik milik Pak Jokowi itu masih banyak banget ya kalau di Indonesia ya. Itu makanya Pak Prabowo tadi mengkritisi tentang hal ini gitu. Oke, terus yang ketiga itu ada ketahanan pangan dan energi. Jadi Pak Prabowo itu menyoroti bahwa belum optimalnya pemanfaatan sumber daya khususnya pangan dan energi untuk kesejahteraan rakyat. Kalau kalian bisa lihat contoh yaitu kita tuh sebenarnya tuh masih impor beras dari Thailand. Nah, nggak hanya beras aja sih, ada garam, gula dan sebagainya itu masih impor. Kaya tapi masih berpadaan kan sawah di Indonesia tuh kan luas ya sebenarnya. Kenapa masih impor? Masih di tuh. Oke, terus yang terakhir yaitu ada pembangunan infrastruktur nih. Jadi Pak Prabowo itu menyoroti bahwa Indonesia sendiri itu pembangunan infrastrukturnya itu belum rata. Contohnya pembangunan antara di Jawa dan di Timur itu lebih cepat di Jawa dan lebih banyak di Jawa, sedangkan di Timur itu sedikit yang diadakan pembangunan gitu. Oke, tadi kan aku udah nyebut tuh poin-poin utama mengapa ada visi misi yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Lalu untuk menjawab poin-poin permasalahan tersebut, Pak Prabowo juga memiliki visi untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara kelas atas yang disegani dan dihormati. Kalian penasaran nggak apa aja sih visi misi itu? Oke, jadi ada 4 guys. Yang pertama, Indonesia harus membangun ekonomi yang kuat. Lalu yang kedua, meningkatkan kedaulatan sumber daya alam yang lebih banyak dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan yang ketiga, membangun pemerintahan dan pertahanan yang bersih dan kuat. Dan yang terakhir, mengembangkan sumber daya manusia dan revolusi pendidikan. Jadi itu guys, sebenarnya visi misi yang dikemukakan oleh Pak Prabowo. Wah, visinya Pak Prabowo ini ternyata bagus juga ya. Tuh, visioner ya. Iya, sangat visioner ya. Tapi kira-kira ada nggak ya solusinya buat kita nih untuk mengatasi paradoks ini tuh? Mungkin Mas Nandi punya pendapat? Kalau dari saya sama juga kayak Mas yang tadi. Setelah aku Mas Ido ya. Setelah aku membaca-baca ya buku paradoks itu ya, aku mendapatkan intinya nih sebenarnya nih. Ini kan sering banget ya barang-barang mentah tuh dikirim ke luar negeri. Wah, sering. Nah itu sering banget tuh. Kenapa sih kita nggak bisa mengolahnya tuh sendiri gitu? Jadi kalau dari saya, setelah saya membaca itu Indonesia tuh harus mengelola sumber dayanya sendiri. Nah dengan cara yaitu tadi dia harus meriset. Jadi dia meriset energi-energi terbarukan itu apa. Selain itu juga dia harus menguatkan BUMN. BUMN harus kuat untuk menjadi sentral industrialisasi di Indonesia. Nah, kita bahas dari yang paling bawah lah. Sebenarnya UMKM itu tanduk ekonomi di Indonesia, guys. Sebenarnya. Nah, tapi sekarang gara-gara banyak oknum, gitu ya. UMKM itu jadi susah untuk berdiri.
karena tadi kan ada ormas juga, setiap dia mau buka sesuatu pasti kan ditagih nih, kau harus uang preman uang apa, jadi kan dia susah untuk meningkatkan perputaran ekonomi juga susah di situ. Iya. Nah selain itu juga Indonesia ada masih kekurangan SDM nih guys. Jadi SDM-nya nih belum setara sama negara-negara asing lah. Jadi di buku ini Pak Prabowo itu menekankan bahwa sumber daya manusia itu yang berkualitas itu adalah kunci untuk membawa Indonesia keluar dari kemiskinan dan meningkatkan daya saing global guys. Nah dengan meningkatkan SDM itu yang pertama dari pendidikan yang berkualitas dan dapat diakses ke semua orang tuh dapat akses pendidikan. Dan yang kedua itu pelatihan yang keterampilan. Jadi pekerja buru-buru itu dia butuh keterampilan guys. Jadi Pak Prabowo ini juga mengutamakan keterampilan tadi. Nah keterampilan ini sekarang ini ada dua sih sebenarnya, di bidang teknologi dan di bidang industri. Nah yang ketiga itu kesejahteraan pekerja yang harus dijaga seperti upah yang layak begitu. Kalau dari saya mungkin itu sih. Wah, bagus nih solusinya dari Mas Nanda. Kira-kira ada yang lain nggak ya solusinya? Aku mau nambahin nih. Oh, silakan. Buat solusi kebijakan alternatif yang Iya. disampaikan oleh Kanada sendiri, aku mau nambahin nih, ada lagi yaitu pemberantasan korupsi dan reformasi tata kelola. Bisa dilihat kan ya di negara kita sendiri ini korupsi benar-benar merajalela Benar. dan benar-benar Kita menghambat korupsi. dan benar-benar Parah. menghambat pembangunan ya kan. Ya. Nah, tanpa pemberantasan yang serius kan reformasi tata kelola ini bakalan sia-sia kan ya. Iya. Iya, siap. Nah, oleh karena itu tuh dibutuhin lagi nih reformasi yang menyeluruh, termasuk dalam transparansi pengelolaan keuangan negara, lalu memperketat pengawasan di bidang pemerintahan, serta memberikan hukuman berat bagi para pelaku korupsi. Iya. Nah, teman-teman kan tahu kan ya negara Korea Utara Iya. Iya. yang benar-benar Iya. tegas Iya. dalam beri Berantas. hukuman pada para koruptor. Iya. Nah, di negara Korea Utara ini mereka mengadopsi digitalisasi sistem birokrasi yang bisa menjadi solusi agar celah untuk praktik suap ini bisa tertutup nih guys. Nah, dalam korupsi tata kelola ini Pak Prabowo menekankan pentingnya integritas aparat hukum serta perbaikan sistem administrasi publik agar lebih efisien dan minim intervensi politik. Nah, solusi terakhir dari aku sih pemerataan pembangunan. Nah, kan bisa dilihat ya pembangunan di Indonesia ini benar-benar gak merata dan menjadi penyebab utama kesenjangan ekonomi di Indonesia. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Kak Ido tadi, bahwa pembangunan di Indonesia lebih terpusat di Pulau Jawa, sedangkan pulau-pulau di Indonesia Timur benar-benar ditinggalkan seperti itu. Nah, di buku Paradoks Indonesia ini ditekankan bahwa pembangunan harus diarahkan ke seluruh wilayah Indonesia, terutama dengan memperkuat konektivitas antar daerah. Infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, serta akses listrik dan internet harus diperluas hingga ke pelosok negeri. Nah, selain infrastruktur, pemerataan pembangunan juga harus mencakup sektor ekonomi dan pendidikan, guys. Pak Prabowo menyoroti bahwa akses terhadap pendidikan berkualitas di daerah terpencil masih sangat terbatas, sehingga memperbesar kemungkinan kesenjangan dalam kualitas sumber daya manusia antar daerah perkotaan dan juga pedesaan. Nah, Pak Prabowo ini juga mendorong kebijakan desentralisasi ekonomi di mana setiap daerah diberikan kebebasan lebih besar dalam mengelola sumber daya dan mengembangkan industrinya sendiri. Nah, dengan cara ini pertumbuhan ekonomi tidak hanya terkonsentrasi di kota-kota besar kan ya. Iya, betul. Nah, kalau pembangunan benar-benar merata gini kan kesejahteraan rakyat di seluruh Indonesia bisa meningkat dan kita mungkin bakalan nggak ngelihat lagi ya ketimpangan sosial yang begitu signifikan. Gitu sih solusi Wah, dari. oke, makasih Oren. Wah, ternyata buku Paradoks Indonesia ini sangat menarik ya dibahas ya. Wow. Menarik banget. Kalau gitu, makasih banyak ya guys mau nemenin aku diskusi tentang buku ini ya guys. Ya. Paradoks kekayaan dan Indonesia menjadi paradoks sumber daya alam yang melimpah menjadi dengan baik meski selain asing dan politik sampai diperburuk oleh korupsi dan pembangunan. Diperlukan akuntabilitas pemerintah, penguatan industri dalam negeri, revolusi pendidikan, desentralisasi ekonomi, serta ketahanan pangan dalam negeri.
Dengan langkah ini, Indonesia bisa keluar dari paradoks tersebut menuju masa depan yang lebih